Indonesia merupakan negara yang mempunyai iklim tropis. Setiap harinya bergelimang sinar matahari yang dapat merangsang kulit. Karena alasan tersebut, menurut beberapa penelitian, warga Indonesia dapat dipastikan pernah jerawatan meski hanya 1 kali. Selain di wajah, jerawat juga bisa muncul di area tubuh lain, seperti leher, bahu, lengan atas, dada, dan punggung. Jerawat yang hanya muncul pada area tersebut bisa jadi bukan jerawat biasa, melainkan jerawat yang disebabkan oleh jamur. Kalau gitu, jamur itu hewan atau tumbuhan ya? Aku suka biologi. Biology so awesome, oh my god! Ternyata jamur termasuk makhluk hidup yang sepenuhnya terpisah, bukan hewan, bukan juga tumbuhan. Mungkin sekilas mirip tumbuhan karena sama-sama tumbuh di atas tanah. Tapi para ahli menemukan ternyata mereka ini berbeda dari tumbuhan dan sudah punya kerajaan sendiri, yaitu kingdom ini. Jamur merupakan komponen yang sangat penting di alam ini. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap habitat terestrial dan perairan. Terus gimana sih struktur dan fungsi jamur jika dikaitkan dengan perannya di dalam ekosistem? Jamur dapat menghasilkan spora yang memungkinkan jamur untuk memasuki lingkungan baru. Nah, spora inilah yang akan berkecambah dan tumbuh ketika kondisi lingkungan yang menguntungkan. Saat mereka tumbuh, beberapa jamur yang multiseluler akan memperpanjang filamen yang disebut hifa ke lingkungannya. Nah, hifa ini yang akan memecah bahan organik, sehingga di dalam ekosistem jamur ini dapat berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Tentunya semua jamur memiliki beberapa ciri utama, yaitu bisa dilihat dari cara mereka mendapatkan nutrisi dan bisa dilihat dari struktur tubuhnya. Seperti halnya manusia dan hewan lainnya, jamur juga organisme heterotrof. Artinya, mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan atau alga. Tapi tidak seperti hewan juga, jamur ini tidak dapat mencerna makanannya sendiri. Lah terus gimana dong cara mereka makan? Gini nih, hifa pada jamur akan mengeluarkan enzim hidrolitik ke lingkungan. Enzim inilah yang memecah molekul kompleks menjadi senyawa organik yang lebih kecil yang nantinya dapat diserap kembali oleh jamur. Nah, enzim yang ditemukan di berbagai spesies jamur ini dapat memecah senyawa dari berbagai sumber makanan, baik itu hidup ataupun mati. Sehingga dalam lingkungan jamur memiliki peran bervariasi. Ada yang perannya sebagai dekomposer, parasit, ataupun mutualis. Jamur yang merupakan dekomposer akan memecah dan menyerap nutrisi dari bahan organik tak hidup, seperti batang kayu ataupun bangkai binatang. Sedangkan jamur parasit dapat menyerap nutrisi dari sel inang hidup. Namun beberapa jamur ini sifatnya patogen, ada yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan ataupun hewan. Sedangkan jamur mutualis juga menyerap nutrisi dari sel inang, tetapi mereka membalasnya dengan tindakan yang menguntungkan bagi inangnya. Tubuh jamur sendiri ada yang multiseluler atau terdiri dari banyak sel, dan ada juga yang uniseluler atau hanya memiliki 1 sel. Tapi kebanyakan jamur itu bersifat multiseluler. Jamur multiseluler sendiri dapat meningkatkan kemampuannya untuk tumbuh dan menyerap nutrisi dari lingkungan dengan membentuk filamen kecil yang disebut dengan hifa. Hifa terdiri dari dinding sel berbentuk tabung yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma. Dinding sel hifa ini tersusun dari kitin, yaitu material yang sama ditemukan dalam eksoskeleton insekta, laba-laba, dan arthropoda lainnya. Sebagian jamur hifanya bersekat-sekat yang disebut dengan septa. Sitoplasma dan nukleus dapat berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya melalui pori-pori pada septa ini. Tapi beberapa jamur juga ada yang tidak memiliki septa, dikenal dengan hifa senositik. Nah, kumpulan hifa-hifa ini akan membentuk suatu miselium, dan miselium inilah yang tumbuh menyebar di atas substrat dan berfungsi sebagai penyerap makanan dari lingkungan. Uniknya, jamur ini dapat bersimbiosis dengan akar tanaman yang dikenal dengan mikoriza. Ada 2 jenis jamur mikoriza, yaitu ektomikoriza yang dicirikan oleh adanya miselium yang menyelimuti akar, dan biasanya hifa masuk di antara sel korteks akar. Sebagian besar spesies ini terdapat pada tanaman berkayu seperti pada tumbuhan ini. Yang harus diingat, sifat spesifik ektomikoriza membentuk selubung pada akar tanaman. Yang kedua ada mikoriza arbuscula atau dikenal dengan endomikoriza.
Tidak seperti Ectomycorrhiza, Mycorrhiza arbuscula tidak menyelubungi akar, tetapi tertanam ke dalamnya. Hifanya menembus sel epidermis dan kemudian secara intensif masuk ke dalam sel korteks akar. Arbuscula sendiri berfungsi sebagai alat transfer nutrisi antara jamur dan tanaman inangnya. Nah, Mycorrhiza arbuscula ini ditemukan di lebih dari 85% spesies tanaman yang ada di bumi ini. Ada banyak peranan mycorrhiza ini. Salah satunya adalah mycorrhiza pada tanaman mampu meningkatkan penyerapan nutrisi dan air yang ada di dalam tanah. Dan menurut beberapa penelitian, beberapa Mycorrhiza arbuscula dapat membantu dalam proses fitoremediasi pada lahan tercemar logam berat. Luar biasa kan ya? Oke, selanjutnya ada tantangan nih buat kamu. Setelah kamu mengenal kingdom ini, menurut pendapatmu nih, jamur lebih dekat kekerabatannya dengan tumbuhan ataukah hewan? Jangan lupa tulis jawabanmu beserta alasannya di kolom komentar ya. Terima kasih.